Selamat datang di sesi presentasi akademik yang mendalam. Hari ini, kita akan mengeksplorasi konsep fundamental manajemen publik, asas pembagian kerja dalam birokrasi. Saya akan menemani Anda memahami bagaimana struktur kerja dibentuk untuk menciptakan pemerintahan yang dinamis dan teratur. Mari kita mulai dengan definisi. Asas pembagian kerja adalah prinsip di mana beban kerja organisasi dibagi habis ke dalam unit-unit yang lebih kecil. Ada 3 elemen vital di sini. Pertama, pembagian tugas siapa mengerjakan apa secara spesifik. Kedua, pembagian wewenang mengambil keputusan. Dan ketiga, pembagian tanggung jawab atas hasil kerja. Tanpa kejelasan pada ketiga aspek ini, birokrasi akan kehilangan arah dan terjebak dalam inefisiensi peran. Tiap fungsi harus dipisahkan secara jelas untuk menghindari tumpang tindih peran di lapangan. Untuk memahami akar teoritisnya, kita harus menengok konsep birokrasi rasional dari tokoh Max Weber. Weber memperkenalkan pilar utama seperti hierarki, jabatan yang tegas, serta spesialisasi kerja ahli. Semua pelaksanaan tugas didasarkan pada aturan tertulis, serta rekrutmen yang mengedepankan kompetensi profesional. Struktur ini dirancang agar organisasi berfungsi seperti mesin yang presisi. Weber menekankan profesionalisme adalah kuncinya. Mengapa kita sangat membutuhkan pembagian kerja ini? Jawabannya sederhana, untuk menghindari kekacauan alur. Di sisi kiri, kita melihat contoh kantor tanpa struktur tugas tumpang tindih dan dokumen berserakan. Namun, di sisi kanan, dengan pembagian kerja yang baik, alur kerja menjadi mulus dan produktif. Spesialisasi memungkinkan setiap pegawai fokus pada keahliannya, sehingga produktivitas melonjak dan tujuan tercapai. Implementasi konkretnya dapat dilihat pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Proses ini melibatkan rantai komando terperinci dimulai dari PA atau KPA sebagai pemegang otoritas anggaran, kemudian PPK yang menyusun perencanaan teknis hingga pejabat pengadaan atau Pokja yang memilih penyedia. Pemisahan fungsi ini adalah mekanisme checks and balances untuk mencegah penyimpangan dan korupsi. Setiap tahap diproses secara transparan, ini memastikan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara. Mari kita lihat contoh lain dalam pelayanan publik. Bayangkan seorang warga yang datang mengurus dokumen perizinan. Ia akan diterima di front office, lalu dokumen melewati tahap verifikasi teknis yang ketat. Dilanjutkan dengan proses administrasi hingga akhirnya turun keputusan persetujuan resmi dari pimpinan. Setiap meja memiliki fungsi verifikasi sendiri, memastikan produk layanan memenuhi standar kualitas pemerintah. Sebagai kesimpulan, asas pembagian kerja membangun ekosistem kerja yang efektif, efisien, dan profesional. Dengan struktur yang kuat, pelayanan publik menjadi lebih responsif menuju transformasi birokrasi modern, menjadikan pemerintah lebih berintegritas. Materi ini merujuk pada karya Akzal Maulana Yunandi dan Kiki Endah. Terima kasih telah menyimak presentasi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.